Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Maulana dengan NPM 24082010111 dari kelas Bela Negara G146. Di mana kali ini saya akan memaparkan suatu artikel yang telah saya buat dengan judul Strategi Ketahanan Digital Kontribusi Lulusan Sistem Informasi Terhadap Perkuatan Pertahanan Nasional di Dimensi Cyber. Di mana pendahuluan yakni dalam konteks geopolitik saat ini, ketahanan nasional tidak lagi terbatas pada kekuatan militer konvensional. Dengan perkembangannya infrastruktur teknologi yang luas, ada dimensi pertahanan baru pada bagian domain digital yang memerlukan perhatian strategis, serangan terhadap sistem informasi pemerintah, yakni bisa sabotase infrastruktur digital kritis, pencurian data sensitif, dan kampanye disinformasi terorganisir adalah ancaman bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Konsep bela negara yang diatur secara konstitusional dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 UU Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 harus segera berubah, yakni di mana untuk memastikan aspek digital dan rekan peneliti menemukan bahwa bela negara bahwasanya bela negara adalah cara penting untuk membangun karakter kolektif bangsa, terutama saat menghadapi tantangan sistematik yang melampaui ancaman konvensional. Pemahaman tentang bela negara harus diperluas dalam menghadapi krisis kesehatan global dan meningkatkan ancaman digital. Ini harus mencakup kontribusi profesional dari berbagai disiplin ilmu, termasuk mereka yang bekerja di sistem informasi dan teknologi. Mungkin itu saja dari pendahuluan yang saya baca, di mana dari pendahuluan ini terdapat satu nilai cinta tanah air yang dimana pada bagian bela negara di sini, yakni saya highlight terlebih dahulu pada bagian bela negara ini yang berbunyikan bela negara adalah cara penting untuk membangun karakter kolektif bangsa, terutama saat menghadapi tantangan sistematik yang melampaui ancaman konvensional. Di mana pada kalimat ini menunjukkan bahwasannya semangat kecintaan terhadap tanah air karena menekankan peran bela negara dalam membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab secara kolektif terhadap bangsa. Kemudian yang kedua di sini terdapat kalimat yakni konsep bela negara. Mohon maaf saya highlight terlebih dahulu konsep bela negara yang berbunyikan konsep bela negara yang diatur secara konstitusional dalam pasal 27 ayat 3 dan ayat dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sini harus segera berubah untuk memasukkan aspek digital. Dalam kalimat tersebut merupakan nilai dari sadar dan cadar berbangsa dan bernegara, di mana kalimat tersebut menegaskan kesadaran akan identitas kebangsaan dan tanggung jawab kenegaraan karena mengacu pada amanat konstitusi sebagai landasan hukum kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian saya akan lanjut ke subbab yang pertama, di mana di sini saya menggunakan eh, judul bab di mana dimensi baru ancaman nasional dan respon melalui keahlian teknologi. Di mana di sini langsung saja pada intinya, yakni pada aspek oke, pada ini ya, di mana pada kalimat di sini yakni berbunyi ini tidak hanya membantu dalam proses reaktif terhadap serangan, tetapi juga dalam perencanaan proaktif untuk mengantisipasi perubahan taktik musuh dan mengubah pertahanan secara konsisten. Di mana kalimat itu merupakan nilai dari rela berkorban untuk bangsa dan negara. Mengapa kalimat tersebut masuk dalam nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara dikarenakan nilai rela berkorban tercermin dari sikap aktif dan berkelanjutan dalam menjaga keamanan negara bahkan sebelum ancaman itu terjadi. Hal ini menunjukkan semangat pengabdian tanpa pamrih, di mana pada subbab ini secara keseluruhan bisa saya simpulkan
bahwasanya perubahan landscape ancaman menuntut negara memperkuat pertahanan multidimensional, terutama menghadapi serangan cyber yang tidak bisa ditanggulangi secara konvensional. Kemudian sistem informasi berperan penting sebagai garis pertahanan pertama dengan keahlian keamanan digital. Mereka menunjukkan komitmen bela negara melalui penerapan teknologi yang canggih serta strategi proaktif melawan ancaman cyber secara berkelanjutan. Kemudian untuk sebab yang selanjutnya di sini saya membawakan kerangka kerja infrastruktur keamanan cyber berbasis kompetensi teknis, di mana pada sebab yang kedua di sini terdapat kalimat yang berbunyikan mereka berkontribusi dengan pemahaman mendalam tentang evaluasi risiko, manajemen risiko, dan respon terhadap insiden, di mana kalimat tersebut masuk ke dalam nilai memiliki kemampuan awal bela negara. Mengapa masuk dalam nilai tersebut? Dikarenakan kalimat tersebut menunjukkan kemampuan awal bela negara dalam bentuk keahlian teknis penting seperti manajemen risiko dan penanganan insiden yang menjadi pondasi perlindungan terhadap ancaman digital. Pada sebab di sini bisa saya simpulkan bahwasanya penggunaan teknologi informasi dalam pertahanan militer memerlukan kerangka kerja yang selaras dengan keamanan nasional. Penguatan ekosistem, keamanan digital harus dilakukan secara terintegrasi. Mahasiswa dan lulusan sistem informasi berperan penting melalui keahlian manajemen risiko, respon insiden, serta pembuatan solusi keamanan adaptif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter infrastruktur pemerintahan Indonesia. Kemudian pada bab ketiga di sini saya membawakan judul, yakni saya membawakan tema ya. Saya membawakan tema dengan tema analisis sistem dan integritas data dalam konteks keamanan informasi, di mana bisa saya simpulkan pada sebab tersebut kemampuan analitik sistem penting untuk mengidentifikasi masalah keamanan infrastruktur informasi publik dan mencegah radikalisme digital. Pertahanan efektif membutuhkan analisis alur data dan kerentanan sistem. Manajemen basis data strategis berperan menjaga privasi warga, mencegah penyalahgunaan data, serta memperkuat ketahanan nasional melalui pengawasan akses dan penerapan kebijakan keamanan yang ketat. Kemudian pada sebab yang keempat di sini saya membawakan tema yakni ekosistem bisnis digital dan Kementerian Teknologi Nasional, di mana pada sebab ini paragraf di sini saya bisa dapat simpulkan ketergantungan pada teknologi asing menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional sehingga diperlakukan penguatan ekonomi teknologi lokal yang tangguh, di mana lulusan sistem informasi berperan penting dalam pengembangan bisnis berbasis keamanan digital, membangun platform e-government dan fintech yang aman, serta menciptakan Kementerian Teknologi Nasional melalui perpaduan keahlian teknis, manajerial, dan semangat bela negara. Kemudian bisa saya simpulkan dari untuk penutup pada bagian di sini, di mana eh, terdapat ini ya. Pada dalam abad ke-21, konsep pertahanan nasional berubah secara signifikan, di mana nilai-nilai bela negara diterapkan melalui berbagai kemampuan yang dimiliki oleh lulusan beragam studi sistem informasi, di mana setiap bidangnya keahlian mereka dapat digunakan untuk memperkuat kedaulatan nasional melalui dari aspek teknis infrastruktur, keamanan cyber, hingga kontribusi dalam pembangunan ekosistem bisnis digital lokal dan pemberdayaan literasi keamanan masyarakat. Salah satunya yakni dihadapi adalah memastikan bahwasannya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir profesional di bidang integrasi dalam setiap aspek dari konteks bela negara. Dari artikel yang sudah saya buat, berikut adalah daftar pustaka yang dimana membantu saya untuk menyusun artikel mulai dari pendahuluan dan keempat sebab itu, yakni saya menggunakan 8 referensi dari jurnal jurnal nasional ya, di mana itu dapat membantu saya untuk membuat artikel bela negara ini. Dan mungkin itu saja dari saya, Muhammad Zaidan Maulana. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.